Seluruh dunia baru aja guncang karena muncul satu AI baru dari China yang bernama DeepSeek. Bagi kalian yang nggak tahu seguncang apa dunia karena AI baru ini, ya, basically seluruh market saham dan kripto itu runtuh sangat dalam. Bahkan ya, pendiri Nvidia yaitu Jensen Huang itu dipanggil oleh Donald Trump ke White House untuk ngobrolin mengenai AI yang asalnya dari China ini. Di video ini kita bakal bahas mengenai kenapa munculnya DeepSeek ini adalah awal mula dari perang baru bagi US dan juga China. Dan kita juga bakal bahas ya, ini segmen bonus aja ya, gue bakal bahas apa dampaknya ke aset kripto. Dan gue bakal bahas sedikit tentang portofolio kripto AI gue di segmen belakang nanti. Jadi jangan di skip-skip kalau kalian mau dengar full ceritanya. Bagi yang belum kenal gue, nama gue Josh Gultom dan di YouTube channel ini gue suka ngebahas tentang konspirasi dunia, AI, kripto, dan lainnya. Silahkan di subscribe channel ini karena pasti masih banyak cerita seru-seru yang lainnya. Gue juga punya sosmed yang lainnya di Instagram, TikTok, dan juga Twitter dengan nama akun Josh Rafge. Di situ kalian bisa ketemu konten yang jauh lebih berbeda. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Kalau kalian ingat di zaman dulu ya, di US sama Rusia itu sempat punya perlombaan yang sangat sengit ya. Salah satunya adalah nuclear race ya, atau lomba nuklir. Di mana dua negara ini itu berlomba-lomba menjadi negara yang paling cepat menciptakan bom atom untuk memenangkan perang. Dan ternyata pada saat itu US yang menang. Lalu perlombaan lain itu adalah space race ya, yaitu di mana dua negara ini, kembali lagi USA dan Rusia, ini berlomba-lomba untuk mengeksplorasi luar angkasa duluan ya. Rusia itu menjadi negara pertama yang berhasil mengirimkan satelit ke luar angkasa. Dan US itu berhasil menjadi negara pertama yang mengirimkan manusia ke bulan. Ya, cerita pokoknya mengenai manusia ke bulan tuh banyak banget konspirasinya, dan itu bisa jadi video sendiri yang panjang ya. Sudah banyak banget konspirasinya, ini kalian tinggal nonton aja di video YouTube channel yang lain. Cuman ya, setelah dua lomba terkenal itu, kita basically hanya military race aja selama bertahun-tahun, yaitu menciptakan pesawat tempur paling canggih, menciptakan misil paling canggih, dan lain-lainnya. Sampai bulan Januari kemarin, tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan, out of nowhere ya, China mengeluarkan satu produk AI bernama DeepSeek. Dan ini merusak semua AI yang ada di seluruh dunia. Dan semenjak hari itu juga, AI race atau perlombaan AI antara US dan China langsung dimulai. Kenapa bisa sedahsyat itu, Josh, efeknya? Kenapa emangnya dengan DeepSeek ini? Kalian bayangin aja ya, OpenAI, perusahaan ChatGPT yang selalu diagung-agungkan sama chatbotnya itu, dan gue sendiri juga pakai ya, itu sudah fundraising atau mengumpulkan dana dari investor itu sebanyak 17,9 miliar dolar. Miliar dolar, bukan juta dolar, tapi miliar dolar. 17,9 miliar dolar. Dan di bulan Februari ini, mereka berencana lagi untuk fundraise lagi, untuk nambah biaya lagi sebanyak 40 miliar dolar dari para investor, yang dimana kalau misalnya mereka berhasil, itu valuasi perusahaannya akan menjadi 340 miliar dolar. Dan kalian bayangin aja, dengan fasilitas uang seperti itu ya dari para investor, OpenAI bisa membuat chatbot seperti ChatGPT yang kita semua bisa pakai sekarang. Dan tiba-tiba out of nowhere, DeepSeek masuk ke market dari China, di mana chatbotnya lebih bagus daripada OpenAI. Jawaban DeepSeek lebih make sense, lebih bagus, lebih pintar dalam berpikir, dan lebih efisien. Dan lebih gilanya lagi, AI DeepSeek ini dapat investment dari para investor itu cuman sebanyak 6 juta dolar. 6 juta dolar. Ini bukan valuasi perusahaannya ya, tapi dana investor yang masuk itu cuman 6 juta dolar. Oke, bayangin aja, 6 juta dolar. Produknya lebih bagus daripada produk yang investmentnya itu 17 miliar dolar. Itu literally ya, OpenAI itu 2.833 kali lebih mahal
daripada DeepSeek. Dan produknya DeepSeek jauh lebih bagus. Dan lebih gilanya lagi, OpenAI ini itu sudah dari tahun 2015. Berarti umurnya sudah kurang lebih 10 tahun sekarang. DeepSeek baru kemarin, tahun 2023, baru 2 tahun. Literally umurnya baru 2 tahun. Dan AI-nya sudah lebih canggih daripada OpenAI itu sendiri. Hal ini ngebuat semua perusahaan AI jadi dipertanyakan valuasinya. Membuat semua perusahaan yang berhubungan sama AI itu jadi terlihat kemahalan semuanya. Semuanya jadi kelihatan overvalue. Alhasil, semua saham itu ambruk ya. Semua saham yang berhubungan sama teknologi itu semuanya ambruk. Kalian bayangin aja, impact-nya sedahsyat itu. Sampai-sampai Donald Trump itu berpidato di depan umum bahwa munculnya DeepSeek ini adalah sebuah wake up call untuk US ya, sebuah panggilan untuk US. Karena Trump sendiri ingin negaranya jadi negara yang memimpin teknologi AI ini ke depannya. Dan lucunya lagi ya, di balik semua drama-drama ini, muncul nih konspirasi-konspirasi yang menarik buat diceritain juga sebenarnya. Dimana bahwa DeepSeek ini itu bisa secanggih seperti sekarang dan semurah itu dikarenakan DeepSeek itu mengambil data dari OpenAI. Ya ini gue nggak tahu benar apa salah. Cuman rumornya sekarang seperti itu. Dimana-mana mengatakan bahwa DeepSeek ini mengambil atau mencuri data daripada OpenAI itu sendiri. Karena kan OpenAI katanya open source gitu ya. Nah jadi DeepSeek ini tuh nggak benar-benar dibangun AI-nya dari nol. Tapi mengambil data dari yang tadi gue bilang OpenAI yang sudah mengerjakannya itu dari tahun 2015. Itu kenapa mereka bisa secanggih itu sejak kemunculan mereka dari tahun 2023. Cuman kembali lagi ya, mungkin tadi gue ada bilang mention bahwa OpenAI itu adalah open source ya. Buat kalian yang nggak tahu, OpenAI itu tidak se-open source itu. Jawabannya enggak sebenarnya. Kalau bikin AI yang lebih canggih daripada OpenAI semudah itu dengan cara karena OpenAI adalah open source, harusnya Google, Microsoft itu juga bisa bikin AI yang lebih canggih. Nyatanya enggak. Malahan perusahaan Chinese yang ngelakuin itu. Dan yang perusahaan Chinese ini, DeepSeek ini, itu free. Dan beneran open source. Lebih open source daripada OpenAI itu sendiri. Seolah-olah kayak ngejek OpenAI gitu. Karena mereka tahu OpenAI itu nggak se-open source itu sebenarnya. Dan lebih gilanya lagi, ya, ini China tiba-tiba buka kartu lagi yang lebih hebat lagi. Yaitu dari Alibaba. Dimana dia ada satu AI lagi yang namanya Qwen. Dan ini lebih bagus lagi daripada DeepSeek. Ini tampaknya adalah respon daripada China yang dihukum oleh Trump dengan cara diberikan tarif dagang ya. Tarif dagang China ini akan membuat ekspor barang China ke US itu jadi susah. Karena harus bayar pajak yang jauh lebih mahal. Dan ini akan ngebuat China kekurangan daya saing dagang dan ekonominya jadi tertampar gitu. Karena China sendiri ekspornya paling banyak ya ke US gitu. Dari semua ekspor China, kalian perlu tahu ya, ke seluruh dunia, itu US sendirian porsinya itu sekitar 13-14% di tahun 2023. Which is itu sangat besar. Dan karena China jadi kesusahan ekspor barang fisik ke US karena tarif, China langsung keluarkan digital product dan mau buat warga US kecanduan produk digital mereka ini, ya. Karena dari tarif yang dikeluarkan Donald Trump itu sendiri, nggak ada kejelasan juga sebenarnya mengenai produk digital seperti produk-produk AI DeepSeek ini. Dan munculnya DeepSeek ini memberikan tekanan yang sangat besar kepada pendiri OpenAI itu sendiri, yaitu Sam Altman ya. Sampai-sampai nggak ada angin nggak ada hujan juga, OpenAI itu tiba-tiba ngeluarin AI mereka yang baru ya. Like baru banget, beberapa hari yang lalu baru muncul. Namanya itu ChatGPT O3. Padahal versi O1 baru aja keluar kemarin ya. BTW kalau kalian bingung kenapa dari O1 tiba-tiba ke O3, ya O2 itu nggak ada. Gue nggak ngerti kenapa Sam Altman ngelakuin itu. Itu katanya cuma sebuah joke saja, bikin orang bingung aja guys. Gue nggak tahu kenapa. Tapi gue pernah lihat dia ada ngomong itu. Ayo kita bikin dari 1 tiba-tiba 3 aja. Karena lucu-lucuan aja katanya. Gue nggak ngerti kenapa. ChatGPT O3 ini jadi senjata rahasia OpenAI dalam berkompetisi di dunia AI ini. Dimana untuk coding ya tampaknya O3 ini masih menang daripada DeepSeek. Tapi ya tetap aja. DeepSeek akan terus berkembang dan ini akan menjadi salah satu kompetitor terbesar AI Amerika. Dan Sam Altman sendiri juga sudah mengakui bahwa OpenAI tampaknya kalah dengan DeepSeek secara ya kepintaran dari AI-nya itu sendiri. Lucunya ya, nggak berapa lama ketika DeepSeek ini mulai bisa diakses sama rakyat US ya, Donald Trump itu langsung mau tanda tangan executive order untuk nge-ban DeepSeek AI ini untuk warga US ya dengan alasan adanya kekhawatiran pencurian data. Jadi katanya
DeepSeek ini tuh emang gratis, tapi pencurian datanya tuh gila-gilaan katanya. Di saat semuanya lagi hype ya tentang DeepSeek ini, semua orang wah ngomongin DeepSeek di mana-mana. Tiba-tiba ya, itu servernya DeepSeek langsung down juga beberapa hari yang lalu. Mungkin aja karena diserang oleh pemerintah US atau ya nggak tahu lah diserang atau kayak gimana, gue juga nggak paham. Tapi intinya DeepSeek itu sempat cuman available sama warga China doang ya. Tapi ya per video ini dibuat harusnya DeepSeek itu udah available lagi buat semua orang. Jadi kalian semua bisa coba. Dan itu gratis juga BTW. Perlombaan AI ini akan menjadi sangat intens ke depannya. Dan menurut gua ini malah bagus di kitanya sebenarnya sebagai user. Karena inovasi-inovasi baru akan terus ada. Dan AI ini akan lebih cepat lagi perkembangannya. Kita sebagai user itu juga jadi punya banyak pilihan. Dan perusahaan-perusahaan AI ini akan lebih berkompetisi juga secara harga sebenarnya. Dan gua gak heran ya kalau melihat harga AI dari China ini akan selalu lebih murah daripada US. Ya, kenapa? Ya simple as karena biaya karyawan di US sama biaya karyawan di China itu jauh beda. Ini adalah alasan utama kenapa China punya banyak sekali pabrik sampai sekarang. Ya, karena gaji pegawai di China itu jauh lebih murah. Like jauh lebih murah daripada USA gitu. Bahkan produksi iPhone yang kalian pakai itu untuk nonton video ini itu kan dibuatnya juga di Cina gitu. Jadi ketika US itu mempekerjakan jumlah orang yang sama dengan yang ada di China, sudah pasti 100% China itu gaji karyawannya lebih murah daripada Amerika. Di segmen berikutnya kita bakal bahas apa dampak DeepSeek ini kepada kripto. Ya karena ini banyak banget yang request ya di kolom komen, ada banyak juga yang nge-DM IG gua dan di Discord gua pribadi. Jadi gua bakal sampein sedikit ya ke kalian, tapi sebelumnya kita masuk dulu kata-kata dari sponsor video hari ini. Kalau kalian orang-orang kripto dan kalian sering bermain di DEX ya seperti Phantom Wallet, Jupiter, atau kalian garap-garap airdrop juga ya, trading memes, AI agent, bebas, gue sangat-sangat rekomen kalian punya yang namanya VPN di device kalian. Nggak peduli kalian pakai HP atau pakai komputer, menurut gue VPN itu sangat wajib ya, apalagi kalau HP kalian itu sering terkoneksi sama WiFi yang bukan WiFi rumah kalian. Udah terlalu banyak ya cerita wallet orang itu hangus ke nol gara-gara data mereka dicuri. Memang benar ya, ada banyak banget jenis kasusnya, nggak cuma data dicuri doang. Tapi jangan sampai kalian hilang uangnya karena sembarangan connect WiFi yang ternyata WiFi-nya itu udah disadap sama hacker yang bisa ngelihat ketikan keyboard dan isi layar kalian. Apalagi buat kalian yang mau ketik-ketik seed phrase di wallet baru kalian ya, itu wajib pakai VPN supaya device kalian itu tersamarkan dan nggak bisa diakses oleh hacker. Dan please jangan pakai VPN yang gratis karena itu jelas-jelas data kalian dicuri sama company VPN-nya. Gue sendiri pakai private internet access dan ini beneran gue pakai tiap hari ya, dan gue install di semua device gue tanpa terkecuali. Bisa di Android, bisa di iPhone, Mac, Windows, Linux, bebas terserah kalian, itu semuanya bisa. Dan mereka itu ngasih penawaran yang menurut gue agak nggak ngotak ya, yaitu satu akun itu bisa dipakai di jumlah device yang tidak terbatas. Jadi kalian bisa sharing sama keluarga dan teman-teman kalian cuman pakai satu akun aja, dan harganya itu juga murah nggak ngotak ya. Kalian lihat aja sendiri di websitenya. Dan itu diskonnya khusus buat kalian yang masuknya lewat link piavpn.com/josrafg. Kalian coba dulu aja, kalau kalian nggak suka kalian bisa refund 100% sebelum 30 hari. Jadi kalian bisa coba dulu aja. Sekali lagi linknya piavpn.com/josrafg dan itu ada juga di link di deskripsi di bawah. Makasih Private Internet Access udah ngasih VPN yang harganya nggak ngotak. Gue mau disclaimer dulu ya, apapun yang gue ngomong di sini, ini bukan saran finansial sama sekali, bukan ajakan kalian untuk menjual, membeli, cut loss atau kayak gimana, nggak sama sekali. Ini cuman gue sharing aja pandangan gue seperti apa. Ini hanya opini pribadi aja. Kalau kita ngomongin AI dan kripto, pasti banyak banget yang ngeliat portonya itu merah merona ya per video ini dibuat gitu di sektor AI terutama semenjak DeepSeek ini muncul. Ini sekali lagi karena semua project AI itu terlihat overvalued dan semuanya itu jadi kelihatan luar biasa nggak make sense secara market cap sebesar itu. Banyak banget koin AI itu rontok dan bisa gue bilang hampir semuanya lah gue bisa bilang itu semuanya rontok gitu. Secara price action yang tadinya bagus banget tiba-tiba jadi hancur, parah banget dan bahkan nembus previous low-nya gitu. Tanpa dasar, bahkan turunnya itu tanpa dasar beberapa koin. Koin-koin mid cap itu anjlok parah ya, misalnya kayak AIXBT, ada Griffin, Cerebro itu hancur semua. Bahkan koin-koin high cap aja seperti virtual itu turun banget sampai nyentuh under $1 billion market cap per video ini direkam. Sementara koin lain seperti Tau, FED itu juga mengalami drawdown yang lumayan walaupun nggak se-ekstrim virtual. Secara mindshare ya, atau let's say gampangannya adalah persentase orang-orang yang ngobrolin tentang AI di dunia kripto di sosial media, itu data dari Kaito per tanggal 2 Januari ya, 2 Januari
itu hampir 70%, yang dimana itu luar biasa besar tinggi ya. Kalau kalian ingat itu awal-awal Januari itu tuh semua AI agent semuanya terbang ya, ngomong AI agent apapun itu pasti harganya naik gitu. Sementara tanggal 2 Februari, 1 bulan setelah tanggal 2 Januari, itu sudah turun drastis dan jadi cuma 48% aja. Dan itu adalah penurunan yang sangat dalam. Turun 20% ya, minus 20% itu penurunan yang sangat dalam kalau kita ngomongin mindshare. Dan ini opini gue pribadi ya, ini pure opini gue pribadi. Gue sendiri ngelihat perkembangan AI itu sudah tidak se-hype dulu lagi ketika di awal-awal. Dimana kalau kalian ingat ya, dulu-dulu ketika AI itu bisa bikin gambar, bisa bikin video untuk pertama kalinya, itu bener-bener teknologi yang mind-blowing parah gitu. Bener-bener bikin semua orang itu heboh dan itu happening banget. Semua orang ngomongin AI. Semua influencer ngomongin AI. Bahkan koin-koin kripto itu banyak yang AI tiba-tiba muncul. Ini tuh fenomenanya sama seperti Gojek atau Grab di Indonesia gitu. Ketika kalian ingat tahun 2016, semua orang itu ketika tahu Grab, Gojek, wah ini teknologi yang luar biasa gitu. Gue bisa pesen Grab, gue bisa pesen taksi, gue bisa pesen GoFood apa segala macam itu dari ketikan HP doang. Oke, kita bisa punya taksi, ada yang ngejemput kita langsung di depan rumah tanpa perlu kita ke depan rumah cari-cari taksi, cari-cari ojek ya. Tapi kalau kita ngomongin Gojek sekarang itu udah nggak sespesial lagi, nggak sespesial dulu lagi. Kenapa? Karena as simple as semuanya sudah pakai. Walaupun teknologinya sangat bagus, walaupun teknologi itu dipakai semua orang, tapi sudah tidak spesial lagi karena semua orang sudah pakai. Gua ngelihat AI ini tuh mirip seperti ini, di mana AI ini sudah masuk sangat dalam ke masyarakat dan mulai terlihat seperti hal yang biasa. Layaknya kita tenggelam ya di teknologi Gojek, layaknya kita tenggelam di teknologi internet, layaknya kita tenggelam di handphone, atau layaknya kita tenggelam di teknologi lampu misalnya, listrik. Kita nggak mungkin tidak pakai itu lagi. Tapi at the same time, handphone, lampu, internet itu bukan sesuatu yang spesial lagi. Ini udah jadi kayak semacam kebutuhan dasar untuk semua orang. Tapi justru inilah yang membuat gue jadi mempertanyakan, apakah hype AI itu masih bisa naik lagi, terutama di kripto. Gue jujur aja gak ketemu apakah ada gebrakan AI yang bisa lebih gede lagi, yang bisa bikin AI itu hype-nya naik lagi. Mungkin guanya yang kurang kreatif. Teknologi AI apa yang baru yang bisa bikin lebih gila lagi? Kalau mungkin secara investment, secara perusahaan lebih banyak lagi produk-produk AI-nya mungkin iya benar. Tapi apakah itu akan hype lagi gitu loh? Karena teknologi semua orang sudah pakai. Gue percaya kalau market cap share crypto AI ini akan jauh lebih besar daripada sekarang. Like jauh-jauh lebih besar nanti satu saat. Dan pasti akan nyiprat juga ke low cap-nya. Tapi tampaknya ya menurut gue pribadi, jauh lebih aman untuk pegang altcoins AI yang market cap-nya itu gede ya. Market cap yang gede itu porsinya jauh lebih besar daripada yang kecil-kecil. Karena yang pasti dapat siraman liquidity itu adalah yang besar-besar dulu ya. Yang kecil-kecil mungkin akan dapat, tapi belum tentu dia akan play out lagi. High cap sudah pasti naik, sementara yang low cap gerakannya bisa sedikit lebih tidak ketebak. Mungkin saja tidak akan pernah nyentuh all time high-nya lagi. Sure ya kalian mau hunting-hunting altcoins AI yang kecil-kecil, gua rasa masih fine-fine aja selama money management itu masih benar. Tapi beneran kalian anggap duitnya itu beneran hilang. Kalian kalau misalnya tembakin ke satu koin yang kecil tuh uangnya hilang nggak masalah sama sekali. Tapi kalau gua pribadi, gua punya porsi di AI, ya probably gue akan very heavy di porsinya yang market cap itu jauh lebih besar. Dan ingat ya, ini gue ngomongnya itu bukan portofolio kripto keseluruhan ya, tapi hanya porsi naratif AI-nya saja. Jadi let's say 50% itu di Bitcoin, 30% di Solana, Ethereum gitu, 10% naratif yang lain, dan 10% yang lagi itu adalah AI. Misalnya seperti itu. Tapi tetap ya guys, gue sangat-sangat menyarankan porsi yang paling besar itu adalah di Bitcoin. Karena apapun yang terjadi, semua altcoin itu akan gue jual semua ujung-ujungnya. Pasti ujung-ujungnya akan ke nol. Conviction terbesar gue itu cuman Bitcoin ya. Bitcoin mau ke 80.000 kek, mau ke 50.000 kek, gue bodo amat gitu. Gue beli lagi. Bitcoin naik turun jungkir balik, I don't really care. Ya itu semuanya diskon buat gue. Gue masih bisa tidur nyenyak bahkan ketika Bitcoin itu cycle-nya sudah selesai dan gue masih pegang 100%. Gue gak masalah. Gue masih bisa tidur nyenyak. Sedangkan kalau gue pegang altcoin, itu belum tentu semuanya bisa balik ke all time high-nya lagi. Atau bisa perform kembali sampai ke akhir cycle ini berakhir. Tentu aja gue hanya bisa bahas permukaannya aja ya. Kalau ngomong ini di YouTube gitu, di publik. Gue gak berani spill nama-nama koin-koin yang gue pegang gitu. Kalau kalian mau obrolan-obrolan yang lebih detail gitu ya, itu semuanya ada di Discord pribadi gue di section orang dalam ya. Kalian bisa langsung aja masuk ke Discord gue yang linknya gue kasih di deskripsi di bawah ya. Itu Discordnya itu gratis, kalian bisa masuk aja. Kalau kalian mau yang dapat segmen berbayarnya itu terserah kalian. Cuman yang di gratis juga gue ada kasih info-info yang menurut gue cukup penting di dalamnya. Semoga dengan sharing seperti ini kalian bisa
ya mendapatkan sesuatu lah. Kalau kalian nonton ini pada saat market lagi merah ya, ini ada video yang cocok banget buat kalian ya. Ini adalah video yang mungkin harusnya bisa memotivasi kalian mengenai investasi. Atau kalian kalau misalnya mau nonton yang lain aja, di sini juga ada videonya. Oke, see you guys in another video. Bye bye.